Shalom Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mulai ibadah KPA online, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan yang telah kami terima sepanjang hari, sepanjang hidup kami, sehingga kami kemudian Tuhan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Jika hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam KPA online, Tuhan berkati kami, hati pikiran kami, telinga kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini firman Tuhan kita akan belajar dari pelajaran dari kitab Yoel yang dengan subtema adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, dalam KPA online ini kita sudah mempelajari dari kitab Mika, kitab Amos, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yoel. Kitab ini meskipun singkat, tapi mengandung pesan yang sangat kuat tentang peringatan pertobatan dan harapan. Ciri khas dari sebuah kitab nabi-nabi kecil yang selalu ada peringatan tentang kondisi-kondisi yang terjadi pada hari itu, lalu seruan untuk bertobat, dan dari pertobatan itu ada harapan, ada pengharapan yang muncul ketika Tuhan kembali hidup dalam kehidupan bangsa Israel. Kitab Yoel ditulis oleh Nabi Yoel, putra Petuel. Saya tidak bisa menemukan banyak informasi pribadi yang bisa kita lihat tentang Yoel. Sehingga ketika saya mencari-cari, itu hanya sebuah perkiraan bahwa kitab Yoel ditulis sekitar abad 9 sampai ke 5 sebelum Masehi. Jadinya kalau abad sebelum Masehi itu selalu dihitung mundur. Abad setelah Masehi dihitung maju. Jadinya kalau abad ke-9 dan abad ke-5 mana yang lebih tua, maka kita lihatnya adalah abad yang lebih besar, 9. Jadi hitungannya mundur, dari abad ke-9 sampai ke-5. Ada kemungkinan bahwa itu adalah masa pemerintahan Yoas di Yehuda. Saya tidak menemukan nabi-nabi yang sejaman dengan Yoel. Ketika saya mencari, Yesaya itu di abad 6 sebelum Masehi. Jadinya ada kemungkinan memang tidak bertepatan. Latar belakang kitab ini juga bicara tentang masa-masa sulit di Yehuda. Jadinya Nabi Yoel itu melihat bahwa setiap penderitaan dari bangsa Israel itu dikarenakan oleh ketidaktaatan, sehingga muncullah peringatan-peringatan tentang ketidaktaatan mereka. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita melihat ciri khas dari kitab-kitab nabi-nabi kecil ini, Tuhan bicara tentang umatnya, mengingatkan mereka konsekuensi dosa, dan Tuhan selalu menawarkan jalan pemulihan, selalu sama, polanya selalu sama. Karena memang nabi-nabi kecil ini hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi mereka tidak hidup di luar dari masyarakat, seperti mengasingkan diri atau keluar dari lingkungan, tapi mereka lah di dalam lingkungan tersebut. Saya memperhatikan bagaimana kehidupan Yesaya, Yeremia, Yeskiel, nabi-nabi besar yang terkenal besar itu, kehidupannya adalah sebagai pilgrim, atau mereka yang dikatakan orang-orang yang keluar dari kehidupan, lalu mereka hidup menyendiri dan lebih banyak menjadi seorang yang berjalan mengikuti kehidupan yang Tuhan inginkan. Sedangkan nabi-nabi kecil itu mereka ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat bahwa penulisan kitab Yoel itu berisi tentang nubuatan dan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yoel, sama seperti Amos, Mika, dan segala macam. Gaya bahasanya juga yang kuat sekali tentang puitis dan retoris ya. Adanya ada metaforanya, ada penggambarannya, ada perumpamaannya, yang menurut saya itu membuat isi kitab Yoel menjadi sangat kuat dan menggugah bagi kita yang membacanya. Jujur aja, ketika membaca kitab Yoel, saya takjub ya dengan kalimat-kalimat per kalimat yang ada dari setiap ayatnya. Karena sebagai orang yang suka membaca buku dan memahami benar tentang arti penulisan,
Maka kitab Yoel ini adalah kitab yang maknanya sangat dalam, penulisannya sangat dalam dan mengena. Saya akan bacakan dari Yoel 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ayat ini merupakan ayat metafora, personifikasi yang menjadi pembuka untuk menggambarkan bagaimana kesusahan yang dialami oleh bangsa Yehuda. Belalang pengerip ini diumpamakan sebagai bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Israel, bangsa Yehuda yang kita sebut bangsa Israel. Penggambaran belalang-belalang kepada bangsa-bangsa yang menaklukkan bangsa Yehuda, bangsa Israel Utara, itu menggambarkan bahwa Yoel sedang menunjukkan bahwa dalam penaklukan itu ada kesusahan. Belalang yang pada dasarnya memakan habis setiap hasil ladang itu digambarkan tidak hanya datang dalam satu jenis. Ada pengerip, ada pindahan, ada pelompat, dan sebagainya, dan semuanya dikatakan belalang. Mereka yang bangsa yang dibilang rakus dan menghancurkan. Akibat dari pemusnahan yang silih berganti itulah kemudian bangsa Israel menjadi sangat menderita. Yoel dalam pasal 1 menuliskan dampak dari pemusnahan dan mendorong bangsa Israel untuk kembali berseru kepada Tuhan, kembali masuk ke dalam rumah Tuhan. Yoel memberikan satu nubuatan bahwa apa yang dialami bangsa Israel merupakan akibat dari dosa dan ketidaktaatan bangsa Israel sendiri, sehingga belalang-belalang itu tadi datang, bangsa-bangsa itu datang. Karena itu Yoel menyerukan pertobatan agar bencana ini berakhir, bangsa Israel kembali ke dalam kehidupan yang lebih baik. Dalam Yoel 1 sampai yang ketiga, ada 3 janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel kepada bangsa Israel jika dia bertobat, yaitu adalah Tuhan yang pengasih penyayang akan mendengarkan dan menerima pertobatan bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan akan membebaskan dan memulihkan kehidupan bangsa Israel. Dan ketika Tuhan akan menjamin kehidupan bangsa Israel. Yoel 1 sampai yang 3 bicara tentang hal tersebut. Bapak Ibu Jemaat Gereja Pelita Kasih, Yoel dalam kitab Yoel mengajarkan kita tentang artinya pertobatan. Meskipun konteks kitab Yoel ini ditulis untuk bangsa Yehuda zaman tersebut, pengajaran ini masih sangat relevan bagi kita umat Tuhan saat ini. Dalam tantangan dan model kehidupan di dalam dunia saat ini, sulit bagi kita untuk menghindari godaan dan tekanan. Maksud saya bukan menormalisasi ketidaktaatan kita atau lemahnya kita menghadapi godaan, melainkan saya ingin menunjukkan betapa beratnya menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Karena itu pertobatan menjadi penting dalam kehidupan kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh bukan sekedar ritual lahiriah, tetapi perubahan hati yang tercermin dari perilaku kita. Perhatikan Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ia akan menyesal karena hukumannya. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Ini bicara tentang pertobatan itu dimulai dari hati kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh dan prinsipal itu yang dikatakan dengan koyakkanlah hatimu. Yang sering terjadi, pertobatan hanya terlihat dari luar dan dikemas demikian rupa sehingga mampu menjual cerita yang menarik di medsos. Miris tentunya. Saya teringat ada gereja yang mengundang satu selebgram medis yang terkenal di medsos untuk bersaksi dan diwawancarai dalam podcast oleh pendeta gembalanya sendiri. Saya melihat selebgram tersebut fasih sekali menceritakan tentang kekristenan, tentang kasih Tuhan dalam hidupnya, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Dan ketika video kesaksiannya viral, si selebgram ini kemudian diketahuan kalau sudah login ke agama lain. Bahkan ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat itu ke agama lain, itu ada videonya, ada buktinya, sehingga kemudian dia menyatakan saya memang bukan Kristen. Miris kan? Ya, itu contoh bagaimana mengoyakkan pakaian bukan hati. Pengetahuan akan firman Tuhan itu mudah, loh, dapat dipelajari semua orang. Namun yang paling sulit adalah untuk menjadi pelaku firman. Kenapa? Untuk menjadi seorang pelaku firman butuh ketaatan, butuh pertobatan dulu. Sehingga dengan sungguh-sungguh kemudian dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Soalnya kalau untuk menjadi orang baik itu saja mudah.
Tapi untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan taat sampai mati dalam kehidupan kita, itulah yang sulit. Seperti bangsa Israel, mereka mudah sekali meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa yang disembah bangsa lain. Mereka itu seakan-akan lupa pada siapa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menjadikan mereka bangsa yang besar. Dan ketika mereka hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain, mereka ikut dalam penyembahan berhala dan melakukan penjahat di mata Tuhan. Pertobatan yang mereka lakukan pun hanya karena mereka sulit sekali hidup. Jadi mereka itu bertobat seringkali sama Tuhan itu karena dari jalan lain. Karena itu Tuhan kemudian membuat bangsa Israel dari 12 suku menjadi hanya satu suku saja, yaitu Yehuda, yang saat ini kita sebut dengan Israel. Meskipun kita tahu satunya suku Israel yang tersisa pun dia menyalibkan Yesus. Kehidupan apa yang sedang kita hadapi? Tekanan yang berat, belalang pelahap, pelompat, pengerik. Apakah sedang silih berganti melahap dan menghabiskan apa yang kita miliki? Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan bagaimana kita hidup. Seberapa tinggi level pertobatan kita? Apakah kita seringkali menjadikan Tuhan adalah pilihan terakhir? Ataukah kita hanya ingin menjadikan Tuhan sebagai satu ritual saja untuk mencapai apa yang kita inginkan? Tuhan inginkan kita untuk hidup di dalam Dia. Tuhan inginkan kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Apa bukti bahwa kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh? Yoel 2 ayat 28 berkata gini, sesudah itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua dan akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Perhatikan bahwa bukti dari pertobatan kita adalah bagaimana roh Tuhan tercurah dan menguasai hati kita. Sehingga ketika kita menjadi anak Tuhan yang memiliki roh Tuhan, kita akan menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan. Tuhan menggunakan hati kita kemudian untuk menyelesaikan setiap karya-karya Tuhan, menyelamatkan orang lain, merubah hidup orang lain. Mungkin Bapak Ibu ini terdengar teologis, tapi ini tentang penyerahan hidup, tidak ada pilihan lain. Bukankah ketaatan kita adalah tentang berserah sepenuhnya dengan Tuhan, percaya pada Tuhan? Dengan demikian ketika kita kemudian menyerahkan hidup kita, maka roh Tuhan yang mendrive hidup kita, menyetir hidup kita. Itu adalah cara Tuhan untuk memakai hidup kita. Itu adalah bukti bagaimana kita menyerahkan hidup kita. Kita tidak lagi sekadar beribadah, tapi kita hidup dalam pelayanan. Kita tidak sekadar terlihat rohani, tapi kita kemudian menjadi inspirasi jalan pertobatan bagi orang lain. Kita tidak lagi terlihat berbeda, tapi kita membangun keteladanan. Kitab Yoel ini menarik untuk kita pelajari. Setelah kita mendengarkan khotbah ini, mari kita baca kitab Yoel dari pasal 1 sampai pasal 3. Kita akan menemukan banyak sekali janji Allah dan penggenapannya yang menguatkan kita untuk tetap hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan semua dikemas dengan bahasa yang menarik sekali. Pertobatan kita akan didengar oleh Allah. Kesungguhan akan pertobatan akan membawa kita kepada penjaminan Allah. Tuhan akan menjaga dan mencukupkan hidup kita. Dia yang membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia juga mampu membawa kita keluar dari setiap masalah yang ada. Kuncinya hanya satu. Bertobatlah sungguh-sungguh. Bertobat dari dalam hati. Dan minta Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ada dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi bertobat berdasarkan satu ritual. Berdasarkan pakaian kita. Tapi kita bertobat dari dalam hati kita. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami agar kami bertobat dengan sungguh-sungguh. Melalui dari pelajaran dari kitab Yoel ini Tuhan, pertobatan kami yang selama ini hanya terlihat dari luar saja. Pertobatan yang hanya dari perilaku biarlah keluar dari hati kami. Pertobatan dari hati kami, sehingga kami masuk dalam rencana Tuhan. Kami benar di hadapan-Mu Tuhan, dan kami menjadi lebih baik dan bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah firman Tuhan ini dimeteraikan dalam hati kami, sehingga kami mampu menaburkan ini dalam hati kami, menumbuhkan, berbuah dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan tutup ibadah KPA online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.